kalau gitu. Halo teman-teman, berjumpa kembali kita di Jaya Channel. Pada kesempatan sore hari ini, sekitar jam 4 sore, kami dari Jaya Channel akan kembali melakukan penjebakan terhadap hewan besar. Nah teman-teman, hewan yang menjadi target kita pada kali ini, yakni hama babi hutan liar. Kami mendapat laporan dari penduduk atau masyarakat bahwasanya di perkebunan sawit mereka, itu kita perhatikan teman-teman. Nah, ini adalah perkebunan sawit yang masih muda, yang umurnya berkisar sekitar 4 tahun teman-teman. Dan pemilik perkebunan sawit ini mengaku mereka gagal panen karena setiap buah yang muncul dari pelepahnya selalu dimakan oleh hama babi hutan liar. Nah teman-teman, pada kali ini kami dari Jaya Channel akan mencoba melakukan penjebakan terhadap hama babi hutan liar. Tentunya dengan trik dan model jebakan terbaru. Nah teman-teman, tadi sebelum sampai ke lokasi, kami telah menyempatkan diri mengambil 2 batang kayu. Ini adalah 2 batang kayu yang cukup kuat menurut kami. Dan kayu inilah nanti yang akan kita jadikan pegas. Seterusnya teman-teman, kami juga telah mengambil 4 batang tonggak kayu bercabang seperti ini. Ini kita perhatikan. Nah, 4 batang tonggak kayu bercabang ini nanti berguna sebagai penyangkut picu lidi yang akan kita siapkan sebagai jebakan. Seterusnya teman-teman, dalam model jebakan ini tentunya kita menggunakan tali seling baja yang sangat kuat nomor 6 seperti ini teman-teman. Tali seling baja nomor 6 ini kita yakini sangat kuat untuk menjebak hama babi hutan, walaupun nanti yang terjebak adalah hama babi hutan yang sangat besar. Dan seterusnya kami juga telah membelah kayu kecil ini sebagai tapak pijakan jerat nanti teman-teman. Biar nggak penasaran, yuk kita ikuti terus Jaya Channel merangkai dan memasang jebakan di perkebunan sawit yang masih muda ini teman-teman. Nah teman-teman, ini kita perhatikan bekas hama babi hutan yang lalu lalang masuk ke perkebunan sawit ini dan menjeboli pagar yang telah dibuat oleh petani sawit ini teman-teman. Ini kita perhatikan. Nah, di posisi seperti inilah nanti jebakan ini akan kita pasang untuk yang pertama, dan tiang panjang jebakan ini kita tinggalkan di sini teman-teman. Oke. Dan seterusnya kita lihat lubang masuk babi hutan di pagar perkebunan sawit ini lagi teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah lubang kedua di pagar perkebunan sawit ini, tempat keluar masuknya babi hutan. Ini bekas pijakan kakinya teman-teman. Untuk jebakan pertama akan kita pasang di sini, dan nanti baru jebakan kedua akan kita pasang di tempat yang pertama kita lihat tadi teman-teman. Caranya teman-teman, pertama, kayu yang telah kita siapkan sebagai joran pegas, tentunya kita pilih kayu yang sangat kuat dan sangat elastis. Kita tancapkan ke tanah seperti ini teman-teman, dengan posisi miring. Terusnya barulah kita ukur ujung pegas kayu yang telah kita siapkan ini. Nanti pas di tempat kita pasang picu jebakan seperti ini teman-teman. Ini kita perhatikan. Kayu pegas ini kita tancapkan sekitar 5-10 cm lagi agar tidak mengenai
tempat tapak jerat yang akan kita buat. Nih teman-teman. Nah, barulah kita ukur kembali. Nah, sepertinya sudah pas ini teman-teman ya. Nanti kayu pegas ini harus mepet ke tanah seperti ini, agar babi hutan tidak curiga ini adalah jebakan. Seperti ini teman-teman. Oke. Seterusnya teman-teman, barulah kawat seling baja nomor 6 yang kita yakin sangat kuat ini kita ikat menggunakan simpul tali lasso. Seperti ini teman-teman. Ini kita perhatikan. Nah, ini sudah sangat kuat. Di atasnya juga menggunakan simpul tali lasso. Dan kita ikat ke ujung kayu yang kita siapkan sebagai pegas dari jebakan jerat ini teman-teman. Seperti ini. Kira-kira jadinya seperti ini teman-teman. Ini kita perhatikan. Oke. Seterusnya, picu lidi yang telah kita siapkan ini kita ikat ke tali plastik kecil yang nanti berguna sebagai tali penyangkut picu lidi ke joran pegas kayu yang telah kita siapkan. Seperti ini teman-teman. Mengikatnya sama menggunakan simpul tali lasso seperti ini. Ini kita perhatikan teman-teman. Jadinya kira-kira seperti ini. Nah, barulah ujung tali ini kita bakar agar tidak semberabutan nanti teman-teman. Kita bakar. Nah, sesuai panjang yang kita butuhkan seperti ini teman-teman. Nih. Nah, kita buat simpul mati dulu ya. Nah, seperti ini. Barulah terakhir menggunakan simpul tali lasso kita ikat ke ujung joran pegas kayu yang telah kita siapkan ini teman-teman. Dan kita lipat beberapa kali sesuai kebutuhan tali jerat yang kita inginkan. Kira-kira seperti ini teman-teman. Seterusnya kita ikuti Jaya Channel menggali lubang tempat tonggak penahan picu dan tempat memasang tapak picu jebakan teman-teman. Nah, pertama, di mana posisi kira-kira babi hutan menginjak kakinya, kita perkirakan di sini teman-teman. Ini kita bersihkan dulu. Nah, barulah seterusnya kita gali lubang yang lebarnya sekitar 40 cm kali 40 cm teman-teman. Seperti ini. Yang perlu menjadi perhatian, tanah bekas galian ini harus kita buang sejauh mungkin teman-teman. Tidak boleh kita letakkan atau kita buang di sekitar jebakan yang akan kita pasang. Ini akan membuat babi hutan nanti akan curiga ini adalah jebakan. Nah, teman-teman, untuk jebakan pertama telah berhasil kita rangkai dan telah kita pasang. Tadi kita perhatikan
pertama sekali kami menancapkan kayu sebagai pegasnya. Tentunya kita pilih kayu yang cukup kuat. Seterusnya teman-teman, langkah kedua, kita ikat tali seling baja yang sangat kuat nomor 6 ini ke ujung kayu yang kita siapkan sebagai joran pegasnya. Dan seterusnya kita ikat lidi picu. Tentu juga kita pilih ranting kayu yang cukup kuat. Kita ikat menggunakan tali dan kita ikatkan ke ujung joran pegas. Seterusnya teman-teman, tadi kami telah menggali lubang yang besarnya sekitar 40 kali 40 cm dan dalamnya sekitar 35 cm. Dan telah kita tancapkan 2 kayu cabang seperti ini. Ini berguna sebagai tonggak penahan picu lidi jebakan jerat. Dan tadi kami telah menyiapkan tapak pijakan yang kita buat dari kayu yang telah kita belah-belah seperti ini teman-teman. Dan terakhir, jebakan kita pasang dan nanti akan kita tutup dengan tanah dan dedaunan sehingga babi hutan tidak menyangka ini adalah jebakan. Terakhir teman-teman, dalam model jebakan ini antara ujung pegas dan tonggak penyangkut picu harus mepet seperti ini teman-teman. Kalau terlalu tinggi, biasanya babi hutan curiga ini adalah jebakan. Dan seterusnya teman-teman. Pertanyaan, bagaimana hama babi hutan bisa terjebak dengan model pegas dari kayu ini? Karena tempat pemasangan jebakan ini adalah lorong yang mana biasa babi hutan lalu lalang masuk ke perkebunan sawit yang kita lihat ini teman-teman. Maka saat nanti babi hutan mau masuk ke perkebunan sawit atau sebaliknya mau keluar, tentunya babi hutan akan melewati jalur yang biasa mereka tempuh. Nah, saat hama babi hutan menginjak tapak picu jebakan yang telah kita siapkan seperti ini teman-teman, tentunya ranting tapak pijakan akan jatuh ke bawah dan picu lidi akan terlepas dan tali jerat akan menarik seperti ini teman-teman. Nah, saat tapak pijakan ini turun ke bawah, picu lidi terlepas, maka diyakini kaki babi hutan akan terjebak dan akan terjerat teman-teman. Nah, demikianlah teman-teman pola kerja dari jebakan yang akan kita buat ini. Dan jebakan ini akan kita pasang kembali. Nah, teman-teman, kita perhatikan ya. Kalau joran pegas kayunya mepet mendekati picu penyangkut dan tapak picu jebakan, sekilas jebakan ini tidak terlihat sebagai jebakan. Dan biasanya dengan trik seperti ini babi hutan akan terkecoh teman-teman. Dan kita lanjutkan pemasangan jebakan kedua teman-teman. Nah teman-teman, kita telah berhasil memasang jebakan babi hutan menggunakan pegas kayu untuk lokasi kedua. Artinya teman-teman, pada sore menjelang malam ini, sekitar jam 5:30 ini, kita telah berhasil memasang 2 jebakan hama babi hutan liar menggunakan pegas kayu. Tentunya teman-teman, karena hama babi hutan ini adalah binatang yang aktif pada malam hari, tidak mungkin kita menggunakan kamera pengintai. Dan kita lihat besok pagi, apakah jebakan hama babi hutan yang kita pasang sebanyak 2 jebakan ini bisa berhasil atau tidak teman-teman. Nah teman-teman, pagi ini sekitar jam 6:30 pagi kita akan coba mengecek kembali jebakan hama babi hutan liar
yang telah sempat kita pasang beberapa hari yang lalu. Nah, teman-teman, kami bersama Pak Ibrahim adalah pemilik perkebunan sawit ini akan mencoba kembali mengecek jebakan hama babi hutan yang sempat kita pasang beberapa hari yang lalu. Sebenarnya setelah pemasangan 3 hari yang lalu, pagi kemarin kami telah mencoba mengecek kembali jebakan yang telah sempat kita pasang sebanyak 2 jebakan menggunakan joran kayu. Tapi kenyataannya Pak Ibrahim ya, babi hutan pada malam kemarin belum sempat ada yang masuk ke perkebunan sawit. Ini dikarenakan mungkin mereka masih tahu jebakan yang telah kita pasang. Dan pagi hari ini adalah hari ketiga kami bersama Pak Ibrahim sebagai pemilik perkebunan sawit ini akan mencoba mengecek kembali jebakan yang sempat kita pasang ya Pak Ibrahim. Dan kita lihat nanti apakah jebakan ini bisa berhasil atau tidak, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk jebakan yang pertama kali kita pasang, ini kita perhatikan masih utuh juga ya. Belum dipijak oleh hama babi hutan. Ini tetap kita pasang. Dan biasanya joran pegas ini bisa bertahan sampai 1 minggu. Dan kita akan cek kembali Pak Ibrahim jebakan hama babi hutan yang keduanya. Nah, teman-teman, kita perhatikan jebakan yang kedua sempat kita pasang sepertinya sudah berhasil ini. Ini kita perhatikan pagarnya setelah koyak seperti ini dan bekas kakinya. Artinya babi hutan yang terjebak di jebakan kedua ini sempat terjebak lama ya Pak Ibrahim. Dan joran pegasnya ini kita perhatikan teman-teman. Ini telah tercabut ya. Ini menandakan joran pegas yang kita gunakan untuk menjebak babi hutan ini telah dibawa kabur. Dan kita yakini karena tali yang kita gunakan Pak Ibrahim adalah tali sling baja yang sangat kuat. Dan kita yakini talinya tidak akan putus. Dan akan kita telusuri kemana arah joran pegas dan talinya dibawa kabur. Sepertinya ke arah sini teman-teman. Ini kita perhatikan ya Pak Ibrahim. Nah, teman-teman, ini adalah joran pegas yang ditariknya ini seperti ini. Dan ini akan kita telusuri kemana arahnya. Ini kita perhatikan. Nah, teman-teman, ini bekas joran pegas yang ditariknya nih. Kita perhatikan dan akan kita telusuri terus. Sepertinya hama babi hutan yang terjebak berada di dalam ini teman-teman. Ini kita perhatikan. Ini joran pegasnya nih masih kelihatan dan kayunya masih bergerak di dalam. Ini teman-teman kita perhatikan masuk ke dalam teman-teman. Nah teman-teman, itu kita perhatikan ya, hama babi hutan liar yang ukuran sedang telah terjebak. Tadi teman-teman, kayu sebagai joran pegasnya sempat dibawa dari perkebunan sawit kira-kira sekitar 50 meter ya Pak Ibrahim ya, sampai ke lokasi ini. Ini adalah semak belukar yang mana babi hutannya sampai ke sini. Dan berkali-kali kami sampaikan ya Pak Ibrahim, dalam menangani masalah babi hutan kita mesti hati-hati. Karena sekecil apapun babi hutan yang terjebak, baik terkena jerat atau lainnya, biasanya mereka akan menyerang dan melawan kita ya Pak Ibrahim. Nah, itulah contohnya jebakan hama babi hutan menggunakan joran pegas dari kayu yang sangat kuat. Dan kita telah berhasil menjebak 1 ekor hama babi hutan ya Pak Ibrahim. Seterusnya, karena banyak teman-teman yang menyarankan agar hama babi hutan yang terjerat jangan dirilis dan dilepas kembali. Dan hama babi hutan ini akan kita serahkan kepada penduduk yang non-muslim nanti
yang bisa memanfaatkan. Nah teman-teman, mungkin itu dulu kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menjadi hiburan bagi kita bersama. Dan terima kasih. Itu nampak kepala tuh ini tuh.